kita sudah terhubung dengan Mbak Ana yang ada di Purwodadi. Halo, selamat malam Mbak Ana. Ya, selamat malam Mas. Oke, suaranya apakah sudah cukup jelas? Jelas. Nggak kecil ya? Cukup jelas ya? Oke. Mbak Ana tadi sudah sempat kita simak untuk cerita dari Mbak Ana. Lokasinya di Gerobokan deket Ya. Pasar Temon. Waktu itu saya beli kios di area Gerobokan sebelah klinik Wali Songo, di mana area itu deket sama makam plus Pasar Temon. Areanya sangat mistis dan kalau kata orang Jawa singup. Sebelumnya beli kios di area situ dari depan biasa, setelah masuk aura luar biasa. Tapi yang disuka tempatnya enak, gede, panjang, parkiran pun nyaman. Sebelumnya tetangga sebelah maupun depan, kanan kiri nggak kasih tahu. Misal areanya ada kendala, contohnya tiap orang yang sewa kios itu yang saya tempati katanya nggak ada sebulan pada bubaran. Kiosnya berjumlah 4 rumah, 3 tempat sudah ditempati orang, sedangkan 1 kios yang masih kosong di antara 4 kios saya menempati di nomor 3. Waktu itu sudah DP juga karena sudah terlanjur yakin saja, nggak taunya air susah nggak nyala, tempat bersih pun setengah jalan, belum sampai kelar karena air nggak nyala. Di ruangan luas banyak tokek-tokek besar, katanya kalau banyak tokek besar menyimpan aura mistis bagi makhluk halus. Tetapi yang punya kios tidak berani mengungkapkan asal-usul ketika dengar cerita tetangga. Belah katanya dulu pernah ada bekas kerajaan angker sebelum dibuat jualan di kios itu. Setelah diperbarui ada 1 tukang yang untuk membersihkan tempat kios itu sebelum dibuat tempat jualan. Waktu itu dilanda mati lampu, ada petir tiba-tiba dan suasana jadi dingin. Di situ jualan yang nggak ada di Purwodadi sih, kayak botok mercon gitu. Tapi airnya sangat susah dan cari air aja itu harus nyebrang di jalan raya yang banyak motor itu nggak berhenti. Nyari air pun harus nyebrangin di depan dan ada tetangga yang baik banget mau bantu kasih air biar bisa buat dimasak. Dan nyari air pun harus jam malam, jam 9 sampai jam 10, kadang sampai jam 12 malam. Dan perjalanannya itu juga sangat licin, jalanannya rame. Terus? Nyari air tuh ada adik saya sih ditemenin kayak gitu. Jam 1 malam hawanya sangat merinding banget karena nggak ada orang satupun, cuman motor-motor aja. Waktu malam itu saya ditemenin sama tetangga saya, kakek tua gitu yang nemenin situ. Dia nginep malamnya, katanya dia nggak bisa tidur. Waktu tidur cuman sebentar aja itu ada sosok manusia tapi tubuhnya itu berbentuk buaya. Dan sosok itu bilang sama kakak itu kalau cepet pergi aja dari sini, jangan ditempatin kayak gitu kalau mau selamat. Kayak gitu, ceritanya kayak gitu sih. Dan kakak itu bilang ya memang dia agak takut walaupun itu mimpi, kata dia itu seperti nyata. Dan keesokan paginya saya itu sakit, badan saya itu meriang terus pusing sama mual. Padahal waktu sebelumnya sebelum nginep di kios itu saya nggak apa-apa sih, sehat-sehat aja. Tapi setelah masuk kios itu saya mulai sakit, sampai saya nggak bisa nemenin adik saya nyari air yang tengah malam itu.
Saya tidur di situ, saya ngerasa tuh kayak ada orang, sosok orang yang berjalan. Saya nggak bisa buka mata, tapi saya ngerasa tuh ada orang ngomong. Dan waktu paginya kayak lemes badannya, nggak bisa bangun. Karena sebelumnya saya dengar suara kayak ada orang ketawa gitu, tawanya kayak ketawa gimana gitu, kayak serem banget. Karena kan lampunya kamar mandi itu kan mati, gelap, belum dikasih lampu. Dan keesokannya lagi perut saya tuh sangat sakit banget sampai saya nggak masuk kerja. Paginya saya tuh headnya yang nggak kayak orang-orang lainnya normal gitu. Headnya tuh dalam satu hari saya bisa habisin 40 bungkus pembalut, dan nggak wajar aja, soalnya sering ganti aja, nggak henti-henti, nggak bisa bangun, sampai darah tuh di mana-mana, dan darahnya tuh nggak kayak darah yang head kayak orang biasa, warnanya tuh hitam dan setelapak tangan kayak gitu, pokoknya gede-gede lah, dan sangat sakit banget rasanya tuh. Sampai 1 minggu saya nggak bisa kerja. Dalam 1 minggu itu saya di rumah aja, jadi dia masih di kios itu, nggak pulang, juga nggak berobat. Bagi saya mungkin nanti sembuh, tapi nggak taunya malah lama-kelamaan darah itu malah keluar terus. Dan akhirnya saya putuskan untuk pulang ke rumah, coba pulang ke rumah, tapi saya ngerasa sehat-sehat aja. Tapi sedangkan di kios sebelumnya itu saya ngerasa udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah bangun nggak bisa, mau ke kamar mandi aja nggak bisa, mau ngapa-ngapain juga nggak bisa, sedangkan mau ganti pembalut aja pun nggak bisa, dibantuin sama ibu saya. Udah masuk kamar mandi aja tuh udah nggak bisa jalan, berdiri aja susah. Sedangkan di rumah saya tuh malah ngerasain sehat-sehat aja, darah pun nggak keluar, kan aneh banget itu. Tapi setelah sorenya saya balik lagi ke kios itu, saya ngerasain sakit lagi dan lemes, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin kalau orang-orang pasti dibawa ke rumah sakit lah apa, tapi saya nggak, saya masih tetap bertahan di situ. Nah, kalau diterusin ya udah pucat banget, udah nggak bisa ngapa-ngapain, mau dipaksain apapun nggak bisa. Dan itu sangat aneh banget, kenapa seperti itu. Setelah tahu kakek itu mimpi itu, terus aku ngerasa ya mendingan nggak usah lagi lah tinggal di kios itu, mending tutup aja. Dan akhir lama kelamaan nggak sampai 1 minggu aku pun memutuskan untuk pulang rumah dan nggak kembali di situ, karena aku sangat takut banget kalau misalkan itu bisa membunuh nyawa aku sendiri. Kalau menurut aku gitu, Kak. Mbak Ana, itu kejadian tahun berapa ya kalau boleh tahu? Tahun 2020. Tapi aku lupa bulannya. Itu berarti statusnya sewa atau beli tadi? Maaf. Itu sewa, Kak, per tahun kayak gitu. Tapi cuman aku DP aja, belum orang jualan juga belum nyampe 1 minggu karena aku sakit. Jadi aku putusin untuk ibu aku nggak usah jualan aja daripada aku sakit, karena aku ngerasa sakit itu nggak wajar. Rasanya kalau nginjek di kios itu rasanya aku ketakutan, terus udah nggak enak. Tapi kalau di rumah rasanya biasa aja, nyaman, enak, dan nggak ngerasain sakit. Itu anehnya di situ. Tapi kalau boleh tahu, yang dapat gangguan mistis hanya Mbak Ana saja atau adik keluarga yang lain juga ngerasain? Nggak ada Mas, itu cuman saya aja yang kayak gitu. Saya ngerasa juga ada orang kayak jalan-jalan kayak gitu, putih-putih tapi nggak ada kakinya, nggak ada kepalanya, tapi cuman selintas saja kayak gitu. Tapi kalau menurut kakek yang di mimpi itu, mending nggak usah diterusin gitu, maksudnya nggak usah
buka kios di situlah, pindah aja atau gimana gitu. Tadi ada yang apa ya? Mungkin jadi salah satu yang paling ngeri sebenarnya ketika tadi Mbak Ana bilang maaf ya, berhalangan sampai berganti pembalut sampai 40 kali. Itu gimana ceritanya berarti? Waktu itu kan saya sebelum tinggal di kios itu kan udah head, tapi ya biasa aja lancar. Tapi setelah di situ kok head lagi, dan headnya tuh sangat aneh gitu, ngeluarin darah hitam-hitam itu kok banyak, seperti mungkin kayak orang keguguran. Tapi kan itu aneh, sedangkan saya kan nggak sakit apa-apa, sebelumnya sehat aja. Menurut saya sih mungkin karena kalau dulu waktu aku cerita di tetangga sebelah, karena emang itu tempatnya angker, nggak ada yang kuat di situ. Kalaupun itu kuat 1 bulan udah bagus, kalau nggak kuat 1 bulan ya udah bubaran gitu. Pasti kan yang ditakutin kan yang tinggal sih, nggak semuanya satu orang gitu. Oke, itu 40 ganti itu dalam satu hari atau dalam satu kesatuan, gimana ya maksudnya? Separah apa gitu loh, Mbak? 1 hari, ya 1 hari semalam lah. Itu parah banget menurut aku, Mas, karena aku udah lemes banget, gak bisa ngapa-ngapain. Semua yang gantiin itu malah ibu aku, karena aku udah gak kuat. Sampai-sampai ibu aku tuh, aku suruh ke dokter buat beli obat. Aku udah gak kuat juga ke dokter, gak. Pas waktu itu aku pulang ke rumah, itu gak apa-apa akunya, sembuh, sehat-sehat aja. Tapi kalau aku balik situ, aku sakit lagi. Oke. Tapi berarti waktu mulai sakit itu dirawatnya di rumah kan ya? Ya, di kios itu. Oh, di kios itu. Di kios itu, waktu sakit kan di kios itu, nggak di rumah. Aku tuh pengen pulang rumah karena siapa tahu pulang rumah tuh sembuh gitu. Siangnya nggak pulang rumah, malamnya saya ya ke kios lagi. Emang jarak antara lagi. kios dan Di rumah berapa lama, Mbak? Berapa jauh? Paling 1/4 jam aja. Oh, tapi emang kiosnya model yang bisa ditinggalin gitu ya. Jadi bukan cuman lapak buat jualan doang gitu, bukan ya? Ya bisa buat nginep juga. Soalnya kan waktu itu masih pertama ya buat nginep, ya nggak tahu kalau nginep itu malah jadi kayak gitu. Kan itu deket makam juga. Makamnya sebelah mana? Ya itu di barat, di kanan jalan sih. Ya mungkin arah 5 rumahan gitu. Oke, langsung ke Mas Febri boleh deh. Mas Feb, silakan boleh diberi tanggapan. Cuman ini ibaratnya benar-benar kayak kasus khusus gitu ya. Ya. Bukan penampakan yang diceritakan, tapi gangguan yang lumayan ekstrim. Ya. Selamat malam Mbak Ana. Ya, malam. Ya. Ini kalau yang saya tangkap, yang saya rasakan ya Mbak ya. Iya. Di kios yang sempat disewa sama Mbak Ana itu dulunya, pada zaman dulunya ini. Ya. Itu ada pohon besar. Ya, kalau di belakangnya banyak, Kak. Banyak pohon pisang, ya pohon mangga. Terus belakangnya itu sawah. Ini yang persis di kios itu gitu. Yang di tanah kios itu dulunya ada pohon besar, dan pohon tersebut sebagai rumah makhluk astral gitu. Kalau depannya memang ada pohon besar, tapi nggak ditebang sih. Pas banget sama depan kiosnya. Ya. Ini yang apa ya, yang pada zaman dulunya itu
Jadi di tanah yang sekarang didirikan kios itu, ini saya ngomong yang masa lampaunya ya Mbak, dulunya gitu ya. Iya. Kenapa kok sampai bisa seperti itu gitu? Iya. Yang saya lihat itu di tanah tersebut ada pohon besar dan ada batu. Iya. Betul itu. Terus apa itu namanya? Ya namanya orang ya Mas ya. Namanya orang itu kan kadang ya sempat nyalahgunain tempat tersebut lah gitu. Untuk meminta-minta seperti itu, dan apa ya, kayak sesajinya itu syaratnya itu salah satunya darah itu gitu. Soalnya tempat yang Gimana Mbak? soalnya dulu depan kios itu sering ada orang kecelakaan, ya pas banget di depan pohon itu. Iya. Ini yang saya tangkap pada zaman dulu gitu, seperti itu. Jadi tempat tersebut pernah disalahgunakan oleh seseorang gitu. Ya bukan seseorang sih. Ya ada beberapa sih. Ada beberapa orang gitu. Dan efeknya sampai sekarang itu makhluk tersebut kayak apa ya, meminta darah terus gitu loh Mas. Oke. Mbak Ana, saya agak penasaran tuh sebenarnya kios tuh kayak bangunan ruko beberapa apa namanya, beberapa toko juga, atau cuman satu saja, atau bagaimana? Iya, beberapa, ada 4 toko ya yang saya tempatin tuh nomor 3. Tapi Yaitu yang kayak angker, bangunan gitu. yang angker semuanya kah Mas, atau cuman tempat tembak? Katanya tetangga sih yang angker yang saya tempati doang. Ya. Kalau yang saya rasakan sebenarnya seperti apa ya, kayak meluas gitu ya. Sebenarnya bukan di tempat itu saja gitu. Bahkan tetangga-tetangganya pun, tetangga kios pun ya sempat mengalami hal-hal aneh lah. Walaupun nggak sering ya, walaupun sekali 2 kali gitu ada. Terus kenapa kok sekarang bisa di kios tersebut? Karena kios tersebut kosongnya itu ya lumayan gitu Mas. Jadi kan tempat yang kosong itu Ya, mengundang betul itu. mereka untuk menempati gitu. I see. Oke. Ya kalau menurut saya di situ bukan kerajaan ya, kalau saya bilang ya, kayak rumah bagi mereka gitu. Tetapi di situ salahnya orang-orang dulu ya, menyalahgunakan tempat itu gitu. Jadi efeknya sampai sekarang seperti ini. Oke. Mbak Ana, habis Mbak Ana tahu Iya. apa ada yang nyewa lagi atau gimana? Habis saya ini ada orang yang nyewa lagi buat potong rambut, tapi nggak tahu masih apa nggak sampai sekarang. Oke. Mas Feb, ada yang mau ditambahin lagi atau cukup? Cukup itu aja. Cukup ya. Oke. Mbak Ana, terima kasih banyak untuk ceritanya malam hari ini. Seru banget sebagai cerita pertama. Ini sampai tadi saya pun bisik-bisik di belakang sama Mas Febri. Ini beneran cerita kayak gini, seremnya gitu. Maksudnya Itu abang beneran? 40 ganti Itu dan nyata. sebagainya. Iya kita ngobrol sampai kagumnya dengan cerita ini gitu Mbak Ana, maksud kami. Gitu. Thank you ya. Iya mas. Ya next time boleh gabung lagi deh ya. Dan itu tadi Kreatif Melda, penelpon pertama ada Mbak Ana di Purwodadi. Bener ya, sampai tadi tuh ya
saya sama Mas Febri itu apa ya, kayak wondering lah ibaratnya, kayak ini beneran gak sih cerita seserem ini gitu. Bukan maksudnya tidak percaya, bukan ya, tapi kayak gimana sih, paham gak sih? Ya. Ya gitu ya. Karena ya yang di pikiran kita ya Mas ya. Karena kan nggak mungkin banget kalau kita ya seseorang lagi datang bulan terus ganti pembalut sampai segitu kan. Iya. Ya di luar nalar di gitu. Luar nalar ya. Betul. Tapi ya itu tadi yang efeknya sampai sekarang itu orang zaman dulu kayak apa ya Mas, ritual di situ meminta yang ada di situ gitu dengan syarat, dengan sesaji ya, salah satunya ada darah itu gitu.